Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pemuda gendut yang sering dibully di sekolahannya. Namun ketika mereka lulus dan acara reuni akan dimulai, semua temannya pun menjadi terkejut karena melihat perubahan pria gendut menjadi 180 derajat. Gimana keseruan film pada kali ini? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Assalamualaikum. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria gendut bernama Robby. Ketika ia sedang mandi dan asik bernyanyi, tiba-tiba segerombolan mahasiswa nakal pun datang. Siswa usil tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Doni. Bertepatan di sekolahan Robby, ternyata mereka semua sedang merayakan kelulusan yang akan datang. Dan di sini ada seorang guru yang memuji kehebatan seorang siswa yang hebat dalam segala bidang. Dan ternyata orang tersebut bernama Kelvin. Kelvin merasa bahagia atas perolehannya dan ia pun melakukan hal ini. Kelvin pun memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk tidak gampang menyerah. Namun tiba-tiba di sini Doni pun membawa Robby yang tidak memakai kain sama sekali. Melihat hal tersebut, Kelvin pun memberikan jaketnya untuk menutupi burung Robby yang kelihatannya kecil. Namun apabila dilihat, itu seperti hal yang tidaklah lumrah. Skin berpindah 10 tahun ke depan. Di sebuah perusahaan, kita diperlihatkan Kelvin yang bekerja sebagai seorang akuntan. Dan ketika ia sedang kembali bekerja, ia pun melihat ada seorang yang bernama Bob Stone yang mengirimkan permintaan pertemanan kepada dirinya. Setelah ia menerima pertemanannya, ia pun mendapatkan telepon dari istrinya bahwasannya sekolahannya dulu akan mengadakan reuni alumni. Setelah mengatakan bisa menghadiri acara tersebut, Kelvin pun mendapatkan pesan dari Bob Stone yang ternyata ia adalah Robby, si pria gendut. Robby pun memperlihatkan video kebersamaan mereka. Setelah itu Robby mengajak Kelvin untuk bertemu di sebuah kafe. Kelvin pun lalu pergi ke kafe tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata Robby pun datang. Dan di sini Kelvin sangat terkejut melihat badan Robby yang gemuk menjadi sangat estetik. Robby meminta izin kepada Kelvin untuk pergi ke belakang mencari minuman. Setelah beberapa saat datanglah segerombolan anak muda yang ingin mengambil kursi milik Robby. Namun Kelvin melarang hal itu dan mengatakan bahwasannya itu adalah kursi milik temannya. Tak terima dengan hal tersebut, pemuda itu pun mengancam dengan menunjukkan pistol yang berada di dalam pinggangnya. Setelah beberapa saat Robby pun datang dan terjadi salam olahraga di sana. Setelah kejadian tersebut, Kelvin pun menjadi sangat takjub dengan Robby yang sekarang ia mahir dalam hal bela diri. Ketika Kelvin akan berpamitan pulang, Robby pun mengatakan bahwa ia meminta izin kepada Kelvin untuk menginap di rumahnya dikarenakan ia baru saja dipecat dari perusahaannya. Tiba di rumah, di sini Robby pun menyuruh Kelvin untuk membuka situs pelelangan yang berisikan bank dengan nominal ratusan juta dolar. Dan pelelangan tersebut akan berakhir 14 jam mendatang, yaitu besok malam. Ketika Robby melihat lebih teliti, tiba-tiba laptop Kelvin pun mati seketika dikarenakan teh tawar di sampingnya mengenai laptopnya. Karena tidak membawa pakaian ganti, Robby pun dipinjami pakaian oleh Kelvin. Keesokan paginya ketika Kelvin akan bekerja, ia pun melihat Robby yang masih tertidur dengan kamar yang berantakan. Lalu ia pun mendengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah para agen CIA yang mencari keberadaannya Bob Stone. Kelvin yang mengetahui hal itu pun lantas mengatakan bahwa Bob Stone sedang tidur di rumahnya. Ketika mereka masuk ke dalam, rupanya Robby sudah tidak ada di tempat yang membuat Kelvin terkejut dengan ruangan yang tadi berantakan menjadi rapi seketika.
Polisi tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Haris. Haris mengatakan kepada Kelvin bahwasannya Robi dulunya juga mantan anggota seperti mereka. Namun ia dianggap berkhianat karena telah mencuri data bank yang memiliki nominal yang sangatlah besar. Bukan hanya hal itu, ternyata Robi juga membunuh rekan kerjanya yang bernama Phil. Setelah menjelaskan semuanya, Kelvin pun diminta untuk menghubungi Robi agar ia mudah ditangkap. Ketika mereka sedang berbicara di telepon, Robi pun mengatakan bahwa ia berada di lantai bawah. Dan dengan seketika, para polisi pun langsung mencari keberadaannya Robi. Ketika Kelvin kembali ke tempat kerjanya, ternyata di belakang Robi sudah berada di sana. Kelvin pun lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi pada dirimu?" Robi pun mengatakan, pada intinya ia bukan orang jahat dan ia meminta bantuan kepada Kelvin. Namun Kelvin tidak percaya akan hal itu dan ia pun langsung keluar untuk mengatakan bahwa Robi berada di ruang kerjanya. Seketika situasi kantor pun menjadi kacau. Mereka pun saling adu tembak di tempat tersebut. Robi lalu mengajak Kelvin untuk pergi dari gedung ini dengan melompat dari atas ke bawah. Di dalam perjalanan, Robi mengatakan bahwa ia sedang mencari kelompok yang bernama Panther. Kelompok Panther ini adalah orang yang memiliki kode bank yang memiliki nominal yang sangatlah besar. Dan kematian temannya yang bernama Phil itu diakibatkan dari kelompok Panther ini. Setelah itu, Robi menghentikan mobilnya di suatu tempat untuk mengambil GPS yang berada pada mobil tersebut. Tiba-tiba salah satu agen pun datang dan menembak mereka. Lalu Robi pun berhasil tertangkap dan Kelvin pergi menggunakan motor milik agen tersebut. Sampai di rumah di sini Kelvin pun bertemu dengan Haris. Haris mengatakan kepada Kelvin dan meyakinkan bahwa Robi adalah salah satu agen yang berkhianat kepada mereka dan Robi sengaja membunuh Phil untuk mengambil kode bank dengan nominal yang sangatlah besar. Lalu Kelvin pun diberikan alat GPS yang apabila ia bertemu lagi dengan Robi, ia disuruh untuk menekan alat tersebut agar mereka dapat datang dengan cepat. Berpindah di istri Kelvin yang bernama Maggie, ia pun sedang berada di dokter spesialis kandungan untuk berkonsultasi karena mereka sudah lama tidak dikaruniai anak. Setelah itu Kelvin pun datang dan di sini ia merasa terkejut karena dokter tersebut adalah Robi. Namun karena sang istri tidak tahu siapa dokter tersebut, ia pun menyuruh Kelvin untuk diam. Lalu Robi pun memberitahukan bahwasannya dokter yang sebenarnya berada di dalam lemari. Robi pun lalu mengajak Kelvin ke perusahaan bank internasional dikarenakan di sana Doni bekerja sebagai wakil direktur. Ia datang ke sana untuk melihat transaksi terakhir dari kelompok Panther dan di mana lokasinya. Ketika Robi akan meminta lokasi dari kelompok Panther, Doni terlebih dahulu menghina Robi lagi, yang membuat Robi pun ingat dengan masa lalunya yang dibully oleh Doni. Kelvin pun menyuruh Robi untuk memberikan sedikit pelajaran, namun Robi tidak menghiraukannya dan ia pun langsung pergi dari sana. Setelah itu Kelvin pun mendapatkan panggilan dari Haris yang mengatakan bahwa Robi adalah bagian dari kelompok Panther. Kelvin pun lalu mendatangi Robi dan ia meminta maaf atas perilakunya Doni. Robi pun menegaskan bahwa ia bukanlah orang jahat dan ia bukan bagian dari kelompok Panther. Namun tiba-tiba di sini para agen pun datang untuk menangkap Robi dan ternyata Kelvin telah menekan tombol dari Haris yang membuat Robi ditahan di sebuah ruangan. Ia pun ditanyai oleh Haris tentang di mana lokasi kelompok Panther dan juga kenapa ia membunuh temannya yaitu Phil. Karena Robi terus diam, Haris pun memotong jari Robi. Karena kasihan dengan Robi, Kelvin pun datang ke sana untuk menyelamatkannya dan terjadi salam olahraga. Singkat cerita mereka pun berhasil lolos dan di sini Kelvin mengetahui lokasi dari kelompok Panther dari alat milik agen yang dikirimkan oleh Doni.
Karena jarak kelompok Panther ini terlalu jauh, mereka pun menggunakan pesawat yang telah mereka curi. Di dalam pesawat di sini Robby pun mematikan mesin pesawat yang membuat Kelvin menjadi ketakutan. Ketika mereka sudah sampai, di sini Robby menyuruh Kelvin untuk menunggunya dan ia akan datang ke tempat transaksi kelompok Panther yang berada di dalam parkiran. Dan ternyata di sini Haris pun juga datang. Ketika mereka sedang bertransaksi, tiba-tiba di sini Kelvin datang yang mengatakan bahwasannya Haris adalah kelompok Panther. Lalu Robby pun menembak Kelvin dan akan melanjutkan transaksi dengan mafia itu. Namun, secara tiba-tiba, Bill pun datang yang ternyata ia masih hidup dan ia pun menjelaskan tentang kelompok Panther yang sengaja ia buat untuk memalsukan data bank tersebut. Ia memalsukan kematiannya agar bisa memiliki semua uang tersebut. Dan ternyata di sini Kelvin hanya ditembak oleh Robby menggunakan peluru karet. Ia pun bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sedang terjadi. Lalu datanglah Haris yang langsung menembaki mereka. Kelvin yang melihat data-data bergeletak di lantai, ia pun mengambilnya, yang membuat ia pun dikejar oleh ketua mafia. Ketika Kelvin akan ditabrak, ia pun diselamatkan oleh Robby. Dan di sini Kelvin berlari karena ia masih mengira bahwasannya Robby adalah orang jahat. Namun pada akhirnya Kelvin bertemu dengan Robby dan di sini juga ada sipil yang ternyata mereka sedang merebutkan data yang dipegang oleh Kelvin dan terjadilah adu tembak. Karena Kelvin masih menganggap Robby sebagai orang jahat, ia pun menembak kaki Robby. Dan ternyata dugaan Kelvin salah karena yang jahat adalah sipil. Kelvin pun mengalihkan perhatian Bill dengan melakukan salto belakang dan tiba-tiba di sini Robby pun bangkit dan langsung memfatality Bill. Robby meminta maaf kepada Kelvin karena telah menembaknya dikarenakan ia tidak mau Kelvin berada dalam bahaya. Lalu di sini Robby dan Kelvin pun diantar oleh Haris menggunakan helikopter untuk menghadiri acara reuni. Haris pun meminta maaf kepada Robby yang telah menuduhnya sebagai pengkhianat. Ketika berada di ruangan, ternyata di sini Kelvin telah merubah data siswa yang paling jenius, yaitu si Bob Stone. Mereka semua pun menjadi bingung siapa siswa yang bernama Bob Stone. Yang ternyata Bob Stone adalah Robby, yaitu siswa yang dulu pernah mereka hina. Donnie pun datang dan ia masih mengejek Robby, yang membuat ia pun mendapatkan pelajaran berharga. Dengan mengejutkan, di sini Robby pun melepaskan seluruh pakaiannya, yang membuat orang-orang di sana menjadi kagum kepada Robby. Secara mengejutkannya lagi, ternyata di sini Robby pun bertemu dengan wanita yang dari dulu ia sukai. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah menghina fisik dari seseorang. Kita tidak pernah tahu ke depannya mereka akan menjadi apa. Dan juga satu pesan yang ingin saya sampaikan, jangan pernah melihat orang itu dari penampilannya yang membuat kita berpikir bahwa mereka itu jahat. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.